Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Penade. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Interaksi Protein Ligan 6B1E dalam Perspektif Farmakodinamika Terapi Diabetes Tipe 2. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dinda Nurkasana dengan NIM 2081141191, ada Patricia Putrisda Bulat dengan NIM 2081141200, ada Brigita 12 Injerita Ganti dengan NIM 2081141201, ada Waning Damastuti dengan NIM 2081140202, ada Maria Andriani Gelu dengan NIM 2081142111, dan ada Auberta Rena Putri dengan NIM 2081141212. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus ini merupakan suatu gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen, dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia puasa dan postprandial, aterosklerosis, dan penyakit vaskular mikroangiopati. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan penyakit hiperglikemia akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Insulin di sini mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentan normal, karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas. Maka, diabetes mellitus tipe 2 ini dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Selanjutnya ada pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi diabetes mellitus. Yang pertama ada antidiabetik oral, kemudian yang kedua ada dengan menggunakan insulin. Pertama saya akan membahas tentang antidiabetik oral. Jadi penata laksanaan pasien diabetes mellitus dilakukan dengan menormalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Lebih khususnya lagi dengan menghilangkan gejala, optimalisasi parameter metabolik, dan mengontrol berat badan. Bagi pasien diabetes mellitus tipe 1, penggunaan insulin adalah terapi utama. Indikasi antidiabetik oral terutama ditujukan untuk penanganan pasien diabetes mellitus tipe 2 ringan sampai sedang yang gagal dikendalikan dengan pengaturan asupan energi dan karbohidrat serta olahraga. Obat golongan antidiabetik oral ini ditambahkan bila setelah 4-8 minggu upaya diet dan olahraga dilakukan, kadar gula darah tetap di atas 200 mg% dan HbA1c di atas 8%. Jadi obat ini bukan menggantikan upaya diet, melainkan hanya membantu upaya diet. Pemilihan obat antidiabetik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. Pemilihan terapi menggunakan antidiabetik oral dapat dilakukan dengan satu jenis obat ataupun dengan menggunakan kombinasi obat. Pemilihan dan penentuan regimen antidiabetik oral yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit diabetes mellitus serta kondisi pasien secara umum, termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi yang ada pada pasien. Dalam hal ini, obat hipoglikemik oral adalah golongan sulfonylurea, biguanid, inhibitor alfa-glukosidase, dan insulin sensitizing. Kemudian yang kedua ada insulin. Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 pada manusia. Insulin mengandung 51 asam amino yang tersusun dalam 2 rantai yang dihubungkan dengan jembatan disulfida. Terdapat perbedaan asam amino pada kedua rantai tersebut.
Untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian hipoglikemik oral, kombinasi insulin dan obat-obat lain bisa sangat efektif. Insulin kadangkala dijadikan pilihan sementara, misalnya selama kehamilan. Namun pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memburuk, penggantian insulin total menjadi kebutuhan. Insulin merupakan hormon yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat maupun metabolisme protein dan lemak. Fungsi insulin antara lain menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan otot, serta mencegah penguraian glikogen, dan yang terakhir, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Next. Selanjutnya ada hormon inkretin. Hormon inkretin ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada hormon glucose dependent insulinotropic polypeptide atau GIP, dan yang kedua ada glucagon-like peptide 1 atau GLP-1. Fungsi dari hormon inkretin ini yaitu untuk menstimulasi sekresi insulin. Sekresi insulin ini dikeluarkan oleh saluran pencernaan atas dan saluran pencernaan bawah. Next. Selanjutnya ada enzim DPP4 yang di sini yang berdasarkan paper yang kelompok kami analisis, yaitu ada inhibitor DPP4 yang berfungsi sebagai atau bertujuan untuk menginhibisi enzim DPP4 itu sendiri. Untuk enzim DPP4 ini berfungsi juga untuk mendegradasi hormon inkretin, sehingga konsentrasi dari GIP dan GLP-1 yang sudah dijelaskan tadi menurun, kemudian mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin pada tubuh. Nah, jika enzim DPP4 ini dihambat oleh inhibitor, maka tidak ada atau tidak terjadi degradasi terhadap hormon inkretin, sehingga konsentrasi dari hormon inkretin sendiri pada plasma akan meningkat dan stimulasi dari sekresi insulin juga akan meningkat. Atau di sini terjadi kontrol pada kadar gula. Sehingga inhibitor DPP4 ini menjadi terapi dari anti-diabetes. Kemudian penghambat DPP4 yang secara struktural beragam ini telah menjadi terapi. Contohnya ada sitagliptin, vildagliptin, sacagliptin, linagliptin, dan juga alogliptin. Selanjutnya, kelompok kami mendapat pembahasan tentang vildagliptin dengan kode 6E1B. Nah, vildagliptin ini termasuk inhibitor kompetitif substrat. Inhibitor kompetitif substrat ini merupakan molekul yang menyerupai bentuk dari struktur substrat natural atau produk dan dapat berikatan dengan sisi aktif yang sama terhadap substrat, tetapi dapat berikatan lebih kuat daripada substrat. Selama inhibitor ini berikatan pada sisi aktif, tidak akan selalu membuat suatu reaksi, namun dapat menghambat sisi aktif yang berikatan terhadap substrat yang akan mencegah adanya reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik yang dimaksud di sini adalah enzim DPPH mendegradasi hormon inkretin. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, vildagliptin ini dia berikatan pada S1 dan S2, di mana ada gugus hidrofobik ini berikatan pada sisi aktif dari S1. Next. Selanjutnya adalah farmakodinamik dari vildagliptin atau PB1E. Jadi untuk farmakodinamik vildagliptin ini adalah suatu mekanisme dari vildagliptin sendiri untuk berikatan kepada enzim DPP4.
dengan menempati kantong S1 atau active site S1 dan active site S2. Dengan kantong S1 di sini bersifat vildagliptinnya itu sebagai inhibitor kompetitif substrat karena substrat dari vildagliptin itu sendiri atau TNPY itu berikatan juga pada sisi S1 pada enzim DPP4. Nah, untuk pada di kantong S1 ini sendiri, gugus hidrofobik pada vildagliptin itu menempati kantong S1 dan terdapat beberapa gugus hidrofilik yang melibatkan residu utama yang terlibat dalam pengenalan dan pengikatan substrat, yaitu terdapat rantai GLU205, GLU206, dan ARG125. Untuk rantai samping ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk kantong S2, vildagliptin ini akan berikatan secara inhibitor kovalen reversibel, di mana maksud inhibitor kovalen reversibel ini, vildagliptin akan berikatan secara kovalen dengan reversibel, di mana substrat dari enzim DPP4 ini akan mempengaruhi efektivitas pengikatan vildagliptin dengan pengaruh konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat ini akan lebih tinggi daripada vildagliptin itu sendiri, maka efisiensi dari pengikatan vildagliptin itu akan berkurang, dan jika semakin besar konsentrasi substratnya, maka vildagliptin ini akan semakin mudah lepas seperti itu. Jadi maka disebut di situ reversible. Lalu bisa dilihat pada gambar. Pada gambar ini terdapat, bisa dilihat ada ARG125, ada GLU205, ada GLU206. Di situ adalah rantai samping dari enzim DPP4 yang berikatan dengan vildagliptin atau sebagai active site, di mana ARG125 atau GLU205 dan GLU206 dan asam amino yang tertulis di situ itu adalah enzim DPP4-nya. Lalu untuk kantong S2 tadi, untuk kantong S2 ini sendiri itu sebagian besar dia itu bersifat hidrofobik dan juga ada rantai sampingnya. Selain dari ketiga pada kantong S1, terdapat ada ARG125, ada PHE357, dan ada TYR547. Seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya, untuk asam amino yang bereaksi di farmakodinamik vildagliptin ini, yang pertama ada GLU atau asam glutamat 205 yang berikatan dengan ligan LF7-801 melalui interaksi ionik dan interaksi hidrogen. Asam amino selanjutnya pada GLU atau asam glutamat 206 berikatan dengan ligan LF7-801 melalui interaksi ionik dan interaksi hidrogen. Lalu yang ketiga ada ARG atau arginin 125 yang berikatan dengan ligan LF7-801 melalui interaksi ionik dan interaksi hidrogen. Selanjutnya yang terakhir ada PHE atau phenylalanin 357 yang berikatan dengan ligan LF7-801 melalui interaksi hidrofobik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.